Selamat pagi, Shalom. Saya mau menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang mengikuti ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita teduhkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih pada hari ini kami bisa datang di hadirat-Mu dengan membawa setiap pergumulan kami, dan kami mau memuji-Mu lewat dengan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, berkati setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami memerlukan sentuhan tangan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup pulihkan kami. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah? Kami mencari Yesus, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai menghampiri hidup kami. Yang kami tahu hanya Engkau Tuhan sanggup pulihkan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Engkau Allah yang sanggup pulihkan kami, yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan.
pujian ini kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah Engkau Allah yang hebat. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Nama-Mu ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan, ku muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Kau Rajaku. Ku tinggikan nama-Mu. Engkau baik bagi kami. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar kekuatan-Mu. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku. Ku muliakan Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang hebat. Haleluya. Ku sembah. Saya mau ngajak Bapak Ibu mengambil doa sejenak tadi. Setiap apa yang mau kita sampaikan, setiap apa yang mau kita pergumuli, kita taruh di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam roh dan kebenaran.
sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh besar, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi, lebih dari yang layak ku terima di hidupku, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita ulang pujian ini. Kasih Tuhan, Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosa. sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hatiku, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali pagi ini kita bisa bertemu melalui online atau daring seperti ini. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran ini. Dan saya percaya setiap kebenaran itu mengukir di dalam jiwa kita. Agar jiwa kita semakin hari semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali bersyukur Tuhan bisa bangun pagi dan mau mendengarkan firman. Biarlah ini menjadi kebiasaan kami setiap hari, yaitu sarapan untuk jiwa kami, kebenaran firman-Mu. Untuk itu, Kau pakai terus GMM, Gereja Mula-Mula, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu diciptakan Tuhan sejak awal. Memiliki pikiran, memiliki perasaan. Di dalamnya ada emosi dan sebagainya, ya. Memiliki kehendak, keinginan dari awal. Tapi semua itu diciptakan agar manusia ini taat, mengikuti saja diarahkan oleh Tuhan agar menjadi anak Allah. Kan begitu. Sayang sekali manusia jatuh dalam dosa, tidak taat. Hari ini juga sama, saudara. Banyak orang tidak taat. Sudah dikotbahin, sudah mengerti secara akali, secara rasio sudah mengerti, tetapi tetap tidak taat. Nggak tahu kenapa ya. Tegar tengkuk. Seperti bangsa Israel yang dahulu keluar dari Mesir, sudah melihat banyak mujizat, bahkan laut terbelah, mereka berjalan di tengah-tengahnya, di tanah yang kering. Itu kan pengalaman yang tidak pernah dialami oleh siapapun di dunia ini, kecuali bangsa Israel. Iya kan? Mujizat itu tak terhingga hebatnya. Tetapi rupanya itu tidak mengubah mereka loh, saudara. Tidak. Mereka tetap tegar tengkuk. Nah, ini membuktikan bahwa mujizat itu tidak bisa membuat orang bertobat. Hanya terpesona sebentar. Setelah itu pesonanya hilang lagi. Dianggap biasa soalnya. Ya. Itulah sebabnya perubahan akal budi, pertobatan, itu tidak bisa terjadi hanya karena melihat mujizat atau mengalami mujizat. Ya, saya tahu ada banyak orang yang sakit lalu disembuhkan Tuhan. Lalu ia bertobat. Itu bukan pertobatan, saudara. Itu awal pertobatan. Ya, masuk ke gereja yang tadinya tidak, jadi Kristen. Itu belum pembuktian pertobatan, saudara. Itu awal pertobatan. Apakah selanjutnya ia benar-benar bertobat atau tidak? Nah, kita bisa buktikan itu, saudara. Di Alkitab ada 10 orang yang disembuhkan Tuhan. Tapi yang 9 gak balik ke Tuhan loh. Hanya 1 yang balik. Apa artinya? Artinya mereka belum bertobat sebenarnya. Hari ini kalau orang bersaksi, aku disembuhkan Tuhan. Ya, penyakitnya memang disembuhkan Tuhan. Tapi apakah engkau hidupnya sudah berkenan bagi Tuhan? Apakah engkau sudah melakukan kehendak Tuhan? Nah, kalau belum berarti belum bertobat. Hanya kenal sebentar. Kan gitu. Ada lagi yang maju ke depan, didoakan rebah ke belakang. Itu bukan tanda pertobatan, saudara. Itu dijamah Roh Kudus. Nah, setelah itu bertobat atau tidak? Setelah itu apa yang ia lakukan dalam hidupnya sehari-hari? Ya, coba introspeksi diri. Bagi saudara yang mengalami mujizat, setelah saudara mengalami mujizat, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Apakah saudara sibuk bersaksi sana sini itu saja? Ya kan? Apakah saudara nggak mengalami perubahan akal budi? Apakah saudara tidak tertarik belajar firman? Kalau tidak, itu berarti pertobatan semu. Jangan sampai pertobatan kita itu semu, saudara. Hanya panas di awal. Lama-lama suam-suam kuku. Lama-lama menjadi dingin. Kenapa? Karena pengen ngalamin mujizat lagi. Padahal Tuhan berikan mujizat sebagai awal itu supaya kita mengenal Dia dan mau belajar selanjutnya. Dididik menjadi anak Allah. Jadi jangan sampai saudara dari dulu ingin mengalami mujizat, terus mujizatnya cuma kesembuhan lagi. Saudara harus jaga kesehatan, ya.
Saudara nggak jaga kesehatan, kalau sakit pengen mujizat, itu namanya tidak bertanggung jawab. Ya, saudara pikir Tuhan suka yang begituan? Ya, aduh, ini dunia banyak ajaran yang tidak tepat. Makanya tidak banyak orang yang mengerti bagaimana harus hidup. Makanya banyak orang hidupnya tidak menjadi berkat. Karena fokus hidupnya itu diarahkan kepada mujizat, bukan kehendak Tuhan. Mestinya kan kita tanya Tuhan, Tuhan, aku mengalami mujizat. Setelah ini apa yang harus kulakukan, Tuhan? Nah, begitu. Bukan pengen mujizat terus, tapi melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi tidak menjadi berkat bagi sekelilingnya. Tapi di keluarga malah menjadi salib. Bicaranya Tuhan Yesus terus, tapi pelit, malas, suka ngomongin orang, padahal ngalamin mujizat. Mengerti ya saudara ya? Jadi mujizat Tuhan itu nyata, tapi itu bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah menjadi murid Kristus, menjadi seperti Dia. Saudara ingat gak ya? Para murid Tuhan Yesus waktu itu menghadap Tuhan dengan bangganya, dengan gembiranya, bahagianya. Tuhan, aku bisa mengusir setan loh demi namamu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bagus gitu. Enggak. Ya. Kamu jangan senang kalau karena itu saja. Mujizat-mujizat dan spektakuler itu. Tapi berbahagialah kamu kalau namamu tercatat di surga. Nah, nama yang tercatat di surga bukan orang yang mengalami mujizat. Buktinya Israel binasa. Tapi orang yang bertobat sungguh-sungguh. Kan begitu ya saudara ya. Nah, ini hendaknya menjadi titik tolak bagi kita semua mulai pagi ini. Arahkan pikiran kita kepada Tuhan dan kehendaknya, supaya kita hidup ini melakukan kehendaknya, supaya hidup kita ini tidak menyimpang ke kiri ke kanan, supaya hidup kita yang cuma sekali ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dari orang-orang yang terdekat dulu, pasangan hidup, anak, orang tua, saudara-saudara, ya, barulah teman-teman sepelayanan, menyebar terus, makin luas. Nah ini antar saudara sendiri aja berantem, rebutan harta, begitu ngakunya beriman, waduh karakternya rusak ini. Ya, merasa rohani tapi rusak padahal. Ciri-cirinya sederhana. Orang awam saja, yang umum saja, yang belum percaya saja bisa lebih baik dibanding orang Kristen yang tidak bertobat. Orang Kristen yang tidak bertobat lebih parah, saudara. Merasa dekat Tuhan tapi perbuatannya jahat, tidak jadi berkat. Ya, banyak itu begitu. Waduh. Ini fenomena bahwa manusia itu bisa ditipu oleh si jahat itu. Merasa dekat Tuhan padahal tidak. Ya saudara ya. Jadi biarlah pagi ini kita semua diingatkan bahwa hidup yang cuma sekali ini, mari kita hidupi dengan sepenuh hati persembahkan untuk Tuhan. Jangan punya ambisi pribadi, jangan punya keinginan yang enggak, saudara. Lakukan saja kehendak Tuhan. Gak usah banyak bertanya. Nanti setelah berapa lama kemudian kita akan melihat, oh maksud Tuhan ini dalam hidupku ini. Gitu loh saudara. Ya. Jadi banyak orang saya tidak mengerti kenapa tidak melakukan kehendak Tuhan. Merasa rohani aja gitu. Tapi tidak pernah melakukannya. Mungkin berhalusinasi kali ya. Imannya itu iman fantasi sebenarnya. Merasa dekat Tuhan, tapi tidak pernah melakukan kehendak. Merasa mengerti, amin, tapi tidak mengampuni sesamanya, tapi benci kiri kanan. Waduh, ini menyedihkan sebenarnya keadaan ini. Ya saudara, mari kita bertobat lagi. Udah lepaskan semua hal. Kita lakukan saja kehendak Tuhan. Ikuti saja kalau diarahkan Tuhan. Jangan punya agenda sendiri. Ya.
maka kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk renungan pagi ini. Biarlah kami boleh belajar sehari demi sehari, semakin hari, semakin mengerti dan semakin menghidupinya. Terima kasih untuk program doa pagi. Kami juga mengucap syukur untuk semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Ada orang-orang yang cinta akan Tuhan, makanya mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami semua sudah diberkati dan kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.